Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Firdaus dengan NIM 241091131037 dari PSKPS Angkatan 2024 yang terhormat dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Sarjana. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan tentang em, pengenalan anatomi muskuloskeletal bagian regiotorakis dan membrae superioris, serta vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Oke, next slide. Yang pertama ada pengantar. Jadi sistem muskuloskeletal sendiri berperan dalam pergerakan, stabilitas, dan perlindungan organ. Jadi kita akan memfokuskan presentasi kali ini terhadap anatomi otot, tulang, vaskularisasi, dan interpasi yang ada di regiotorakis dan di bagian ekstremitas atas. Next slide. Tulang-tulang di regiotorakis eh, berbentuk eh, pasang-pasangan karena emang banyak organ dalam yang ada di organ vital juga yang ada di dalamnya, sehingga dia harus memiliki rangka yang eh, bahasanya itu kompleks. Karena kalau dua dua itu kan kompleks, jadi lebih kuat dalam menjaganya. Terus juga paru-paru dua, jadi dia harus menyesuaikan bentuknya juga. Terus untuk bagian tulang-tulangnya yang utama yaitu sternum, yang bagiannya tercangkup ada manubrium, eh, terus walaupun tidak di sini namanya juga ada corpus, terus ada juga namanya processus siphoideus, terus ada lagi costae, ya costae yang terdiri atas 12 pasang tulang rusuk yang 1 sampai 7 bernama costae verae, terus yang kedua maksudnya ya dari 8 sampai 10 costae superiae. Terus yang selanjutnya ada costae fluctuantes, yaitu 11 sampai 12-nya. Terus ada juga Paltebrae thoracica kayak T1 sampai T12. Iya. Oke, next slide. Selanjutnya ada otot-otot di bagian regiotorakis. Saya membaginya menjadi dua otot utama. Maksudnya itu dua dari kegunaannya ya, yaitu otot pernapasan dan juga otot dada. Untuk otot pernapasan sendiri, eh, yang penting adalah yang pertama ada intercostalis externi untuk inspirasi eksterni. Oh ya. Terus ada intercostalis interni dan intimus. Oh ya, ya. Yang berguna untuk ekspirasi. Terus ada diafragma sebagai otot utama dalam sistem pernapasan. Terus untuk otot dada yang penting ada pectoralis minor, terus pectoralis major, terus ada serratus anterior. Mungkin sedikit tambahan, mungkin subclavius. Oke, next slide. Oke, tulang-tulang yang ada di membrae superioris. Pertama mungkin di bagian bahunya ada clavicula, lalu turun ke scapula, terus di bagian lengan ada humerus, terus untuk lengan bawahnya ada radius dan ulna, terus di bagian tangan ada karpal yang terdiri atas 8 tulang pergelangan, terus metakarpal, 5 tulang telapak, terus untuk falanges 14 ruas jari. Next slide. Ada otot-otot di bagian membrae superioris. Ini mungkin agak kurang gambarnya di bagian lengan bawah. Jadi saya akan membacakan yang ada di referensi saya. Ini mungkin sebagai gambaran saja.
Tapi tentunya di bagian-bagian sini juga ada juga yang penting kok. Jadi bisa saja, masih bisa saja dipahami. Oke, pertama otot bahu, ini deltoid, terus teres major, terus ada namanya rotator cuff yang terdiri atas supraspinatus, terus infraspinatus, terus teres minor, terus juga ada sub ke sub subscapularis. Terus untuk otot lengan di bagian anteriornya ada brachialis, bicep brachii dan brachialis. Terus di bagian posteriornya ada tricep brachii. Terus untuk otot lengan bawahnya ada namanya flexor dan extensor pergelangan tangan dan jari. Lalu di bawahnya lagi ada otot tangan, tenar, hipotenar, dan juga interossei. Oke, next slide. Vaskularisasi muskuloskeletal regiotorakis. Jadi saya membagi sini sebagai arteri dan si vena. Saya mengambil di bagian belakang kanan, mungkin sebagai acuan saja, gambaran saja maksudnya tuh gimana sih pena, bentuk pena itu sendiri, terus apa perbedaannya. Tapi untuk sistemnya mungkin saya akan bacakan setelah ini. Jadi pertama untuk arteri. Arteri sendiri aorta thoracika mengarah ke arteri intercostales posteriores. Terus arteri subclavia mengarah ke arteri thoracika interna. Terus untuk venanya, vena azygos dan vena hemia azygos mengarah ke vena cava superior ya sesuai ini ya. Ke next slide. Vaskularisasi muskuloskeletal membrane superioris. Di sini mungkin ada penjelasannya, tapi saya akan menjelaskan dengan referensi yang sudah ada saja. Jadi untuk arteri utamanya yaitu arteri subclavia, dia mengarah ke arteri axillaris, terus mengarah ke arteri brachialis. Arteri brachialis sendiri bercabang menjadi dua, yaitu arteri radialis, terus ke pulsa radial, terus arteri ulnaris mengarah ke arcus palmaris. Untuk vena sendiri, vena utamanya yaitu vena cephalica dan basilica yang mengarah ke vena axillaris, lalu mengarah ke vena subclavia. Oke, next slide. Inervasi muskuloskeletal regiotorakis. Jadi di sini saya membaginya mungkin beberapa bagian. Kalau tidak salah di sini asofagus, di sini jantung, dan di sini bagian parunya. Ya, jadi untuk inervasinya sendiri, em, namanya plexus thoracicus untuk keseluruhannya. Jadi kalau saya tidak salah neuron intercostales T1 sampai T11 yang mengarah ke otot interkostal. Terus neuron phrenikus C3 sampai C5 mengarah ke diafragma. Oke, next slide ya. Inervasi muskuloskeletal bagian membrane superioris. Jadi nama keseluruhannya plexus brachialis C5 sampai T1. Yang pertama neuron axillaris, bagiannya deltoid dan teres minor. Terus neuron musculocutaneus, bagian dari bicep brachialis. Terus neuron radialis, ekstensor lengan. Neuron medianus, flexor tangan dan ibu jari. Terus neuron ulnaris, otot intrinsik tangan. Untuk slide selanjutnya, oh ini mungkin ini gambaran saraf ya, ketika mungkin jadi kadaver. Kurang tahu juga sih. Selanjutnya ada kesimpulan, oke. Regiotorakis dan membran superioris.
Terdiri dari berbagai struktur muskuloskeletal yang berperan penting dalam fungsi pernapasan, pergerakan, dan stabilitas. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa regiotorakis memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kestabilan tubuh maupun daya tahannya. Karena em, bagian ini merupakan bagian yang memuat jantung sebagai pemompa darah. Tentunya terdapat banyak sekali eh, bagian-bagian cabang dari darah. Maksudnya itu aliran-aliran darah itu berada di bagian toraksis ini. Terus untuk membre superioris terdiri dari eh ekstremitas atas sebenarnya lebih ke arah pergerakan tubuh. Jadi dia memainkan sensoriknya harus eh maksudnya itu terdapat lumayan banyak otot dan juga sendi-sendi karena namanya tangan kan tentunya sebagai rangka tubuh yang paling utama dalam kegiatan kita sehari-hari. Terus ada namanya vaskularisasi. Vaskularisasi ini sebenarnya lebih, iya tadi, yang seperti pengaliran darah itu, terus em, pemompaan darahnya dari mana ke mana, atau kebalikannya, itu kan itulah yang membedakan arteri dan juga vena. Jadi vaskularisasi di sini dilakukan oleh cabang dari aorta dan vena. Nah, yaitu yang mengalir ke jantung. Terus ada namanya inervasi. Jadi inervasi sendiri eh, lebih ke arah em, saraf-saraf. Jadi kayak em, apa sih yang nama saraf apa sih yang misalnya menyebabkan pergerakan yang di bagian A misal atau di bagian B. Jadi inervasi ini kayak lebih ke arah menjelaskan tentang saraf apa yang berfungsi di bagian-bagian tersebut. Di sini bacanya inervasi berasal dari plexus thoracicus dan brachialis. Ya tadi kan di eh, itu merupakan bagian hitungannya, bagian yang sudah saya sebutkan bagian utama. Jadi makanya saraf-saraf yang di bawahnya itu adalah bagian-bagian dari plexus thoracicus dan juga brachialis eh, apa tadi. Nah, terus kegunaannya sebagai yang mengontrol fungsi motorik dan sensorik ya seperti yang saya bilang tadi, kegunaannya adalah inervasi. Kegunaan inervasi adalah mengontrol fungsi motorik dan sensorik. Mungkin kesimpulannya em, terdapat banyak sekali segala macam aneka ragam apa namanya bagian-bagian penting tubuh yang terdapat di bagian toraks dan membran superioris, mulai bagian tulang, otot, dan juga vaskularisasi dan juga inervasinya. Dan itu kalau kita membacanya secara langsung, maksudnya digabung semuanya, mungkin agak bingung. Soalnya bagian-bagian tersebut memiliki kegunaan yang berbeda, terus memiliki eh, cabang-cabang yang berbeda, terusannya juga berbeda. Jadi untuk menghafal mungkin lebih baik kita harus satu persatu seperti tadi, seperti bagian-bagian yang sudah saya pisah tadi. Itu lebih baik karena memahaminya harus eh, dengan memahami kegunaannya juga. Tidak bisa sekedar menghafalnya saja. Karena jika kalau kita menghafal saja, tentunya hafalan kita tidak akan sekuat orang yang memahami dasar-dasar kegunaan dari bagian-bagian motorik atau bagian-bagian arteri tadi. Oke, mungkin
terakhir dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.